Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim nabda wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diskusi tentang keagamaan, kita akan membaca Fatihah yang pertama untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, para guru-guru kita, para kiai kita, para asatidz kita. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Fatihah ditujukan untuk kita semua. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi permasalahan kita diselesaikan oleh Allah. Apa yang menjadi beban kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang segera dilunaskan oleh Allah. Yang belum punya jodoh segera dikasih jodoh oleh Allah. Yang belum dikasih keturunan oleh Allah. Ala hadina as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Teman-teman, bahwasanya kita itu hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil suatu hikmah. Dari mana kita mengambil hikmah? Dari kisah-kisah terdahulu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mencari hikmah dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu juga diusir dari rumahnya, juga ditolak dari kaum-kaumnya, juga dilempari batu dan seterusnya. Bahkan nabi-nabi terdahulu ada yang tidak diterima oleh keluarganya, bahkan Nabi Ibrahim pun pernah dibakar dan seterusnya. Ini menunjukkan baginda Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk apa? Untuk mengambil hikmah daripada kisah-kisah Nabi terdahulu. Untuk apa kita mengambil hikmah? Liyusabbitu bihi fu'adak. Untuk menjadikan hati kita itu marem atau yakin. Jadi kita melangkah dalam kehidupan itu, kita apa? Kita akan yakin untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik. Itu pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak kisah-kisah terdahulu sehingga kita harus mengambil hikmah itu. Kali ini kita mengambil salah satu hikmah cerita atau kisah daripada bagaimana orang yang hebatnya luar biasa memusuhi Islam bisa lunak karena Al-Quran. Siapakah beliau? Beliau memiliki perawakan Masya Allah, gede tinggi, pemberani. Dikatakan pemberani, orangnya itu bukan satu lawan satu, melainkan seandainya satu RT lawan satu orang, dia berani. Bahkan satu kota pun dilawan. Bahkan kalau dia tidak suka dengan orang, dia berkata apa? Siapa yang ingin istrinya menjadi janda, ayo berantem sama gue. Nah, begitu. Ini orangnya luar biasa, kekar, kuat dan lain sebagainya. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdullah Al-Uzza. Beliau ini dari orang Quraisy. Beliau memiliki keyakinan yang sangat kuat. Beliau itu juga memiliki karakter yang sangat hebat, luar biasa. Nah, beliau ini tidak suka dengan sesuatu yang baru, diantaranya agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau meyakini agama yang dari nenek moyang-moyangnya dulu itu lebih baik. Maka apa? Ada penolakan. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW kumpul bersama para sahabat, di mana ada tempat nongkrongnya baginda Nabi Muhammad SAW bersama sahabat, di mana namanya Darul Arqam. Tempat diskusi, tempat bagaimana Nabi mengajarkan dengan para sahabat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mencari baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan niatan untuk membunuh siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dianggap sudah meresahkan, dianggap sudah memperpecah belah umat, memperpecah antar saudara kita orang Quraisy dipecah oleh dia. Itu anggapan Sayyidina Umar belum masuk Islam. Suatu ketika dia mencari, di tengah perjalanan ketemu salah satu orang, yaitu Sayyidina Nuaim
Sayyidina Nu'aim kemudian menyapa Sayyidina Umar. Umar, mau kemana kamu? Aku mau mencari Muhammad. Mau ngapain? Ya jelaslah, saya akan membunuhnya dia. Kenapa? Ya dia sudah murtad dari agama kita. Dia itu sudah memperpecah belah antar kita. Bagaimana? Lah ini loh, orang sudut pandangnya itu beda. Orang yang mendirikan tauhid tapi dipandang oleh orang-orang yang tidak suka dianggap memperpecah belah umat. Nah, ini orang-orang yang nggak suka. Lah ini bagaimana? Gondoknya minta ampun. Dia marah, semarah-marahnya, mukanya merah terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Nu'aim menjawab, nggak keliru ente. Ente nggak keliru. Kenapa keliru? Ente nggak keliru, benar. Iya, kenapa kok aku harus keliru? Iya, ente lihat bagaimana adik ente sudah menjadi followernya. Kalau zaman sekarang mungkin follower begitu ya. Sudah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ente tahu dari mana? Ya, bukan rahasia umum. Adik ente, si Fatimah, sudah menjadi pengikutnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Yang tadinya mukanya merah, marah, wah ini sampai menjadi apa ini? Menjadi ungu terong gitu ya. Saking marahnya Sayyidina Umar tersebut. Kemudian apa? Mendatangi rumahnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah di situ lagi mengkaji, belajar Al-Quran. Di situ Sayyidah Fatimah didampingi oleh suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid. Kemudian ada salah satu sahabat yang lain, yaitu Khubbab bin Arad. Bertiga ini belajar tentang agama. Tatkala itu Umar nyampe di rumahnya. Apa yang terjadi? Ketok pintunya. Tok tok tok. Tentunya belum assalamualaikum ya, karena beliau belum masuk Islam. Tok tok tok, kata orang Arab, min, siapa? Umar. Nah, aku adalah Umar. Ini Khubbab bin Arad ini dengar namanya Umar saja, udah kebirit-birit. Beliau udah lari ke belakang pintu sambil komat kamit, ya Allah, ini selamatkan aku dari huru-hara si Umar tersebut. Kemudian apa? Takut. Kemudian apa? Digedor pintunya, dibuka. Ada apa, Bang? Oh iya, kamu apakah betul isu yang beredar di masyarakat semacam itu? Isu apa, Bang? Apa yang terjadi? Udah, nggak usah basa-basi. Apakah betul kamu itu sudah mengikuti Muhammad, si orang murtad tersebut? Apa kata Sayyidah Fatimah? Abang dengar dari mana? Udahlah, nggak usah banyak cincong. Kamu itu sudah murtad ikut Muhammad atau bagaimana? Iya, kata Sayyidah Fatimah. Langsung saja digampar Sayyidah Fatimah. Bak, langsung darah segar mengalir dari mulutnya. Kemudian apa? Sa'id bin Zaid pada saat itu marah, ingin membela istrinya. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Umar jawara, walaupun semarah-marahnya orang, dipegang apa ini? Gulu lehernya, kemudian diangkat, dibanting, dinaiki dadanya. Ente mau ngapain? Kemudian apa? Pada saat itu Sayyidah Fatimah langsung melarainya, Bang, orang semacam apa engkau itu? Kita itu hanya meyakini bahwasanya Tuhan, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Kenapa, Bang? Kenapa engkau itu meyakini orang yang meyakini kebenaran? Orang macam apa ente itu? Sayyidina Umar digituin. Adiknya biasanya lemah lembut. Kenapa ini kok begitu memperjuangkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW? Kemudian dia tertegun. Kalau kata orang zaman sekarang, melongo begitu ya. Kenapa adikku kok bisa begini ini? Ini ada sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang dibela. Ini ada kemungkinan sesuatu yang betul ini. Bagaimana? Kemudian apa yang terjadi? Kemudian pada saat itu baju Sayyidah Fatimah itu beliau tatkala mengkaji suhuf itu adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang belum dijadikan satu. Kalau sudah dijadikan satu itu Al-Quran dimasukin di sini. Kemudian apa? Ya namanya dimasukin kan kelihatan, karena dulu belum ada kertas. Nulisnya bisa di pelepah korma atau di batu sehingga gede. Apa ini? Muncul begitu kelihatan. Kemudian apa itu yang di bajumu itu? Ini Al-Quran, Bang, suhuf. Apa? Aku ingin melihat. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidah Fatimah, nggak boleh. Aku ingin melihat, nggak boleh. Kenapa aku nggak boleh? Karena abang kotor. Karena kamu kotor. Quran tidak boleh dipegang orang yang kotor.
Kalau abang mau memaksakan untuk melihat Al-Quran, maka abang mandi sana dulu. Betul saja, Sayyidina Umar menuruti. Ini tanda beliau sudah hampir saja mendapatkan hidayah. Apa yang terjadi? Beliau langsung mandi pada saat itu. Setelah mandi diberikan. Kemudian beliau membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Ini beliau gemeteran. Boleh dicek ya, nanti diartikan ayatnya apa, ayat 1 sampai 14. Ini gemeteran sekali. Masya Allah. Ini apa ini? Ini bukan barang main-main ini. Ini apa ini? Sesuatu yang ini harus diperjuangkan ini. Nggak mungkin aku bisa gemeter model semacam ini. Ini menunjukkan Sayyidina Umar ini sudah gemeter karena apa? Karena beliau ini membaca ayat ini langsung gemeter. Ini berarti bukan kaleng-kaleng, ini ajaran yang sangat luar biasa. Nggak mungkin aku ini memusuhi orang yang memperjuangkan ini kemungkinan kebenaran. Kemudian apa yang ditanya? Kemudian Sayyidina Umar berkata, Fatimah, di manakah Muhammad? Nggak tahu. Di manakah Muhammad? Di mana? Kalau abang ingin membunuh Muhammad, tujuannya membunuh Muhammad, saya nggak akan kasih tahu. Mending abang bunuh adikmu ini. Sayyidah Fatimah kekeh ingin ingin membela baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Sayyidina Umar, enggak, aku enggak ingin membunuhnya, aku ingin bertemu dengan Muhammad. Oh iya, ya sudah, silakan temui saja baginda Nabi di Darul Arqam. Di situ tempatnya orang-orang keren nongkrong, bahasa kerennya begitu ya. Itu di situ ada para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar betul-betul mendatangi Darul Arqam. Di situ banyak sahabat. Di antaranya sahabat ada kelasnya jawara juga, namanya Sayyidina Hamzah.